Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah Allah senantiasa memberi kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan ini, serta melaksanakan perintah-perintah sunnah di bulan suci Ramadan, yaitu taraweh, tadarusul Quran, dan lain sebagainya. Termasuk malam hari ini kita lanjutkan dengan hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini oleh Allah SWT dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Malam hari ini, sebagaimana kemarin, kita akan membahas salah satu dari apa yang pernah saya tulis, yaitu terkait dengan larangan bagi umat Islam itu berkata-kata yang jorok atau kotor atau yang tidak pantas ya untuk diucapkan oleh seorang muslim yang baik. Yang Nabi SAW berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kebaikan Islam seseorang itu yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak patut untuk dia lakukan. Karena itu kita harus menjaga diri agar keislaman kita ini senantiasa dikasih oleh Allah SWT dengan keislaman yang baik, kemudian dijaga oleh Allah SWT sehingga kelak kita benar-benar digolongkan tatkala di padang mahsyar bersama orang-orang yang baik, yang andai kata berkata senantiasa berkata yang baik. Karena itu termasuk min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya persilakan Ustadz Burhan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jangan omong jorok. Karya Kiai Haji Lutfi Basori. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga haram dimasuki oleh orang-orang yang suka melontarkan kata-kata keji, yaitu kotor atau menjijikkan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain ya, bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu haram dimasuki oleh orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata kotor ya, atau mengumpat atau menjijikkan ya. Ternyata Allah tidak memperkenalkan, tidak memperkenankan, tidak memperbolehkan orang-orang suka bicara jorok ini untuk masuk surga. Gimana kalau gitu? Susah gitu ya. Karena itu masuk khususnya pada para santri ya, mumpung kalian eranya era belajar ya dah, di pesantren, dan juga semuanya umat Islam, mumpung kita masih ada di dunia, gak usahlah mengucapkan kata-kata jorok, ya, kata-kata kotor, mengumpat, sesuatu yang menjijikkan. Ya, pokoknya begitulah. Mohon maaf ya, biasanya kata orang sekarang ini nama dunia hewan atau dunia binatang keluar semuanya ya, dan janganlah, gitu ya. Apalagi pernah juga ada orang ya yang kadang-kadang masuk televisi itu, sampai kotoran-kotoran manusia ini masuk di televisi itu ya, dengan ucapan-ucapannya maksudnya. Mohon maaf ini, saya mau nirukan ini gak bisa, karena gak terbiasa ya. Tapi sampai kotoran manusia ini, namanya ini diucapkan, dan itu disaksikan oleh seluruh orang Indonesia yang ada, mau kecil mau besar. Ini pejabat lagi yang mengatakan ya. Ini yang jelas tak baik. Untungnya dia bukan muslim, untungnya dia kafir ya. Andai kata muslim, naudzubillah min dzalik, termasuk orang-orang yang susah kalau akan masuk
surga. Jelas ya? Karena itu janganlah mengucapkan yang demikian. Kita belajar Islam yang baik, berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Andai kata kita misalnya ingin protes pada sesuatu, ya, kita marah, kita protes karena sesuatu yang tidak pas, ya katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik, gitu, yaitu dengan ucapan yang mengandung syariat, gitu ya. Jangan sampai kita mengucapkan, melontarkan kata-kata yang itu kata-kata itu kalau dipahami oleh awam, bahkan kalangan ulama pun mengatakan, ucapannya jorok gitu. Ya, orang mending dikatakan ada namanya kafir, atau munafik, atau musyrik, atau murtad. Nah, itu ya, itu bahasa agama itu, ya dah. Fulan keluar dari agama, namanya murtad, kan begitu. Fulan ini menyembah Tuhan selain Allah, namanya musyrik. Fulan ini tidak mau agama Islam, namanya kafir. Nah, itu bahasa agama. Ya, tapi mohon maaf misalnya marah dengan mengutarakan monyet, misalnya mohon maaf saja anjing, itu bukan bahasa agama. Janganlah diucapkan oleh seorang muslim yang baik. Naudzubillah min dari, mohon maaf tadi cuma contoh saja ya, tapi nggak pantas lah seorang muslim mengatakan ini demikian. Jelas ya? Karena akan susah masuk surga. Naudzubillah min dari. Lanjut Ustaz. Omong jorok itu bukan ajaran Islam. Jadi hendaklah umat Islam tidak melontarkan kata-kata jorok dalam pergaulannya. Entah itu saat berkumpul dengan masyarakat secara langsung atau saat chatting di dunia maya dan sebagainya. Ya, termasuk ini yang rawan ini dunia maya ini ya. Dunia maya medsos itu paling enak itu ya. Mau mengatakan apa saja. Mungkin ini nama binatang seluruh kebun binatang bisa keluar semua dengan chatting ini ya. Ya, kalau udah marah ini semuanya ini. Mending yang masih bagus-bagus, yang lucu-lucu, misalnya kelinci masih lucu ya, kan gitu. Tapi yang lain-lain ini, naudzubillah ini, lalu bisa masuk semuanya ini. Ini tidak bagus untuk seorang muslim yang beradab, mempunyai akhlak yang baik, bertasawuf, ya ini tidak bagus untuk mengucapkan kata-kata jorok atau juga dunia binatang masuk semua, atau nama-nama ini. Nama-nama anggota tubuh yang gak bagus ada yang disebut-sebut ya. Maaf, wajah ini kalau katakan wajah itu masih bagus. Tapi kalau orang marah ditambahi punyamu saja, wajahmu itu ya. Itu dalam bahasa Jawa, ini dari bahasa Jawa itu namanya rai gitu ya. Rai itu wajah ya dah. Itu kalau orang Jawa marah raimu gitu, itu ya gak bagus. Walaupun ini adalah apa? Wajah ya dah. Begitu dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, janganlah ya dah. Kita ucapkan yang baik-baik. Misalnya marah, menggunakan bahasa agama itu lebih baik daripada melontarkan kata-kata yang tidak bagus. Loh, Pak Kiai itu kan wajah itu. Ya tapi gak bagus itu ya. Kalau bikin marah-marah wajahmu itu dan lain sebagainya ya dah. Dan seterusnya. Lanjut Ustaz. Allah sangat tidak menyukai kata-kata keji, sebagaimana yang diinfokan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, jauhilah perkataan keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan keji dan membuat-buat kata keji. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Ya, jelas Allah SWT tidak menyukai kata-kata yang keji, ya, yang tidak ada dasarnya di dalam agama, tidak ada ajarannya, ya dah. Tapi kalau misalnya marah li ajlillah karena Allah, kemudian cara marahnya itu dikemas, bukan lupa sampai tidak menentang syariat, ya tidak apa-apa, kan gitu ya. Ya misalnya berdalil, misalnya orang mencuri, misalnya ada orang mencuri, mansarok finnar, misalnya dikatakan orang mencuri ini calon penduduk neraka, memang betul, ya. Ilaman tabah kecuali kalau taubat, kan ada begitu ya. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti itu tidak apa-apa. Tapi jarang orang mencuri kemudian dikata-katain dengan macam-macam kata-kata apa tadi, dunia binatang ya, atau kotoran manusia dan segala macam, jangan. Itu lisan kita yang tidak bagus, ya dah. Karena Allah SWT juga berfirman, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Ya dah. Wa kana Allah sami'an alima. La yuhibbullahu jahra, Allah tidak senang, Allah membenci al-jahra terang-terangan, ya,
dengan suara lantang, bisu'i minal qaul, yaitu ucapan yang ucapan yang buruk, ucapan yang tidak pantas. Tadi omong kotor tadi itu ya, omong jorok, omong kotor, apalah bahasanya, ucapan keji, tidak bagus. Allah tidak suka seperti itu. Illa mangdzirin, kecuali orang dalam keadaan terdolimi. Kalau menurut para ahli tafsir, bahwa di sini bukan berarti orang yang terdolimi boleh memaki-maki orang yang mendolimi, tidak begitu. Tatkala orang yang terdolimi, al-madlum terdolimi itu terpaksa mengadu kepada pihak pengadilan, maka ditanya, ya. Jadi sebagai ikhbar, sebagai muhabaran, seperti saya tadi itu mencontohkan, bukan saya mengucapkan kata-kata jorok, ikhbar. Ada orang mengatakan maaf seperti anjing, monyet, ada. Ini namanya ikhbar, ya dah. Nah, tatkala seorang terdolimi atau madlum didolimi oleh orang lain, maka dia mengajukan pada pengadilan. Kemudian ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Misalnya, ya dah. Pengadilan akan memutuskan kan? Ya, saya didolimi oleh fulan. Didolimi apa? Saya dikata-katai, misalnya begitu ya. Nah kan tanya, dikata-katai apa oleh fulan? Dia mengatakan saya ini, misalnya tadi itu apa? Monyet, anjing, dan semua binatang ini seluruh dunia disebut semuanya, ya dah. Walhasil dia mengadukan. Nah itu namanya ilamang dulim, dalam keadaan dia mengadu kepada pengadilan agar pengadilan bisa memutuskan suatu hukum. Itu masih boleh, itu yang ilamang dulim, ya. Tapi orang yang biasa saling mengumpat, ya ini dua-duanya naudzubillah min dzalik. Kalau satu mengumpat, satu mengumpat lagi. Sama dengan orang membunuh. Satu ingin membunuh ini ingin membunuh juga, ya kan? Dikatakan apa? Al-qatil wa maqtul finnar, kan gitu kan ya? Orang yang mau membunuh dan yang terbunuh bisa di neraka dua-duanya. Kenapa? Karena yang pertama yang mau membunuh kan menyerang. Sedangkan yang mau dibunuh ini juga menangkis dan ingin membalas. Cuman karena cepat gitu aja, ya kan? Karena kalau cepat terbunuhlah. Sesungguhnya dua-duanya ini punya dendam. Ini punya dendam dengan ini punya dendam dengan ini. Maka dua-duanya ini naudzubillah dalam pembunuhan finnar, katanya al-qatil wal maqtul fin. Nah, demikian juga orang mencaci dengan dicaci. Kalau yang dicaci ini membalas, aku kan didolimi, kamu juga seperti itu. Wah ini sama saja ini ya. Sama saya kata ini naudzubillah min dzalik, enggak boleh seperti itu ya. Yang paling baik kalau orang dicaci maki itu ya sabar. Itu paling baik. Nah, orang dicaci maki secara fisiknya, secara kepribadiannya kan enggak berkurang sama sekali. Ya. Saya misalnya ya, kebetulan ini misalnya perut saya buncit misalnya. Dikata-katain, kamu buncit perutnya, kamu seperti apalah ini. Terus kira-kira kalau saya marah, apa tiba-tiba perut saya nggak buncit itu? Ya anda tetap lah yang buncit, tetap buncit. Ya sabar sajalah, itu kan kata orang. Sudah, yang penting saya sehat. Misalnya walaupun saya buncit, misalnya saya bisa bersedekah, saya bisa sholat, saya bisa ibadah. Begitu caranya orang kalau dikata-katain orang lain. Jadi belajar sabar ini yang terbaik. Jelas. Silakan Ustaz. Jika Allah tidak menyukai kata-kata keji, maka Allah akan murka kepada siapa saja yang sering dan membiasakan dirinya untuk meneriakkan perkataan jorok. Barang siapa yang dimurkai oleh Allah dalam hidupnya, maka ia akan diancam masuk neraka. Ya, yang tadi sudah saya terangkan ya. Allah jelas benci pada kata-kata jorok, menjijikkan, kata-kata kotor, atau apa sajalah istilahnya ya. Maki-maki itu Allah tidak suka. Karena Allah tidak suka, maka susah akan minta masuk ke surganya Allah. Kata Allah, aku tidak suka. Ya sudah, kamu sebelah sana aja, jangan ke surgaku, ke tetangga sebelah. Tetangga sebelahnya surga apa itu? Ya neraka jadinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang perlu dipahami oleh kita. Jangan saya suka dikata-katain itu saya harus balas gitu. Nafsu ketemu nafsu, ya sudahlah. Akhirnya inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu dan nafsunya ini juga ammaratun bisu, sama-sama mengajak kepada keburukan, saling mencaci. Naudzubillah min dzalik. Lanjut Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkata keji, membuat kata-kata keji, lagi berteriak-teriak di pasar. Ya, berteriak-teriak di pasar. Ini sering terjadi ya, gesekan-gesekan, ya, gesekan kepentingan, gitu ya.
langganan, rebutan pelanggan, akhirnya marah-marah, caci maki satu dengan lainnya. Ini juga sering terjadi di beberapa tempat, khususnya di pasar gitu ya. Karena hanya uang 1.000 akhirnya terjadi pertengkaran, naudzubillah min dzalik, sampai caci mencaci, akhirnya tetangga pasar menjadi gak indah kan gitu. Wah, panas-panasan sampai lama-lama bisa dukun-dukunan ya, santet-santetan gitu ya. Naudzubillah min dzalik kan gitu. Itu asal dari apa biasanya? Asal dari perkataan yang jorok, yang menjijikkan, yang menyakitkan hati, kan begitu asalnya. Lanjut Ustaz. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan kata-kata keji itu sama dengan laki-laki jahat, sebagaimana bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, andaikan perkataan keji itu seorang laki-laki, niscaya itu laki-laki yang jahat." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Subhanallah, kata Nabi, perkataan jorok, perkataan keji, caci maki, ya. Ini ternyata seperti orang laki-laki yang jahat. Baik itu yang melakukan itu orang perempuan maupun yang melakukan orang laki-laki, tapi perkataannya itu diibaratkan orang laki-laki yang jahat. Yang namanya jahat gak ada kebaikannya, namanya juga jahat. Ya, namanya penjahat itu pasti tidak bagus. Beda kalau penjahit, wah ini banyak yang bagus Ustaz. Ya, tapi kalau penjahat, naudzubillah min dzalik, mending kita jadi penjahit bil kasri ya, dengan dikasrokan penjahit kan itu masih bagus ya, karena itu pekerjaan. Tapi kalau penjahat sama-sama kerja ini ya kan, kerja apa kamu? Saya kerja kejahatan. Apa? Mencuri malam hari ya. Jadi saya ini kalau malam hari itu qiyamul lail, saya tidak pernah tidur. Ngapain? Menggaruk rumah orang misalnya. Itu penjahat namanya ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, perkataan keji itu diibaratkan seperti orang laki-laki yang jahat. Namanya laki-laki jahat yang gak ada kebaikannya. Demikian juga dengan caci maki, lontaran kata-kata keji gitu ya, atau ucapan-ucapan jorok atau kotor ya. Ini jelas tidak bagus ya, bagi kita juga tidak bagus. Jelas ya Ustaz? Silakan Ustaz. Maka setiap orang yang sering membiasakan lisannya melontarkan kata-kata keji dan jorok, maka ia sangat layak digolongkan dalam komunitas para penjahat. Ya, walaupun cuma dia ini diem, bahkan mungkin dia diemnya di rumah, tidak pernah kemana-mana, atau mungkin di depan masjid dia diem, gitu ya. Tapi karena dia ini suka melontarkan kata-kata keji, ya, ini maka sebenarnya penjahat ini. Kenapa? Ini penjahat akhirat namanya. Karena besok di akhirat tidak bisa masuk surga, susah masuk surga. Kalaupun masuk surga, yaitu ke neraka dulu, setelah sekian lama Allah murka dimasukkan neraka, baru di akhir-akhir nanti karena dia bersyahadat, maka dia baru masuk surga. Maksudnya di sini tidak akan masuk surga bersama orang-orang minal awalin, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk surga. Tidak ditolak dia. Kamu jangan masuk surga dulu. Oh, itu mulutmu itu mulut bau, mulutmu mulut apa? Jorok, mulutmu mulut kotor, mulutmu mulut keji, mulutmu mulut dan seterusnya ya, karena suka ucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Maka kalau dia mau masuk surga, ya Allah, saya kan sudah bersyahadat, saya juga sholat, saya juga zakat, saya juga puasa, saya juga haji ya. Tapi oleh Allah dikatakan, enggak, kamu tidak bisa masuk surga dulu, tidak bisa. Mulutmu itu mulut jorok ya, gak bagus, lisanmu lisan gak baik. Karena itu kamu harus masuk neraka dulu, dicuci di sana, minta deterjen ya di sana ya, di mana? Di neraka, biar mulutmu ini menjadi mulut yang bagus. Maka dimasukkan neraka terlebih dahulu. Berapa lama? Wallahu ta'ala a'lam, terserah Allah SWT. Walaupun pada akhirnya nanti setelah sekian lama masuk di neraka, dia akan diangkat karena dia bersyahadat ya, dia juga sholat kayak gitu, tapi masuk neraka terlebih dahulu. Itu namanya ya, tidak akan masuk surga terlebih dahulu, tapi mampir atau singgah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Lanjut. Contoh kata-kata jorok yang sering dilontarkan pada pergaulan antara lain semisalnya goblok, kurang ajar, dan sebagainya. Ya, misalnya marah-marah itu ya, woi kamu goblok misalnya itu, woi kamu kurang ajar, kayak gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Ya misalnya contoh ya, kayak kemarin contohnya ada orang yang pakai jenggot seperti Ustadz ini kan, ganteng luar biasa Ustadz ini ya, pakai jenggot. Wah kamu berjenggot goblok misalnya gitu.
Ya, kamu berjambang goblok semakin panjang, jenggotmu semakin goblok misalnya kayak gitu. Ini pelakunya ini mulutnya memang ya mulut kotor, mulut jorok, mulut sini. Susah masuk surga Ustaz orang gini-gini. Karena itu janganlah meniru akhlak yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau juga ya tadi yang sudah gak enak lah diulang-ulang lagi mencontohkan ya nama binatang masuk, nama kotoran masuk, nama ini masuk. Itu yang sering dilakukan di sekitar masyarakat ya, itu begitu. Janganlah kita sebagai orang yang belajar ilmu, ayo kita belajar menata lisan kita, ya dah. Dalam menulis juga begitu, ya dah. Ini adik-adik santri juga begitu. Kadang-kadang kalian ya mungkin di sini belum membawa WhatsApp, belum membawa HP. Tadi di rumah suatu saat sudah punya HP. Jaga, jangan sampai walaupun dengan teman, ya. Kayak ini Ustaz tadi dengan Ustaz Burhan ini kan berteman ya. Usianya juga sama, masuk di pesantren juga sama, jadi ustadznya juga sama, mudah-mudahan menikah nanti bersama-sama gitu ya. Nah ini kalau misalnya lagi nggak sinkron misalnya, itu dalam satu grup atau dalam WhatsApp, kau usah marah-marah kemudian kirim ngata-ngatain atau info kamu tuh begini, kamu seperti itu, jangan ya sudah. Kamu nggak suka misalnya ini hari ini lagi konflik ya diam saja lah. Itu begitu. Kalau nggak bisa selesaikan dengan baik-baik, ya mending diam. Gak usah, kamu itu memang begitu dasar kamu. Apa tadi? Goblok, kamu kurang ajar, kamu ini kan. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Ternyata jempol atau ibu jari ini membawa seseorang bisa masuk neraka ini. Gara-gara chatting. Ya, naudzubillah min. Nah, karena itu mari kita jaga khususnya sekarang pada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa mengingatkan kita menjadi orang-orang yang hatinya diberi oleh Allah SWT, hati yang lentur, hati yang sabar, hati yang rahmah, hati yang lemah lembut, sehingga tidak mudah ucapan dalam lisannya ini terjerumus kepada ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan tidak pantas. Paling tidak sebagai penutup tadi di awal saya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk dari kebaikan Islam seseorang itu kualitasnya, standarnya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Jelas ya? Baik. Saya persilakan Ustaz Hadi kalau ada pertanyaan mungkin sudah masuk, monggo Ustaz. Alhamdulillah Pak Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Baik. Yang pertama pertanyaan dari hamba Allah. Sebelumnya izin bertanya Pak Kiai, menurut Pak Kiai menikah tanpa direstui orang tua hukumnya bagaimana Pak Kiai? Menikah tanpa direstui orang tua. Kalau kita bicara fikih, jadi begini ya, hukum itu ada standarnya, standar fikih itu satu. Kedua, hukum itu ada standar tasawuf atau akhlak, adab sopan santun ya. Hukum fikih itu begini. Misalnya hukum fikih ini yang lebih mudah saya katakannya, seorang laki-laki itu wajib menutup aurat ya. Aurat laki-laki di mana batasnya? Antara lutut dengan pusar ya, lutut ke bawah sedikit sama pusar ke atas sedikit begitu ya. Jadi kalau misalnya saya sholat hanya menutup bagian yang wajib saja, itu sah menurut fikih. Tapi kalau kita bicara hukum menurut tasawuf atau akhlak atau adab sopan santun, ya dah jelas tidak pantas. Maka orang yang tidak darurat ini kok fikihnya saja dilakukan, misalnya sholat mengikuti hukum fikih, ya dah, dia tidak darurat, bener, sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Jadi bisa tidak diterima. Atau begini, saya sekarang ini kan sedang dalam keadaan mengaji. Kalau saya hanya mengandalkan hukum fikih saja, maka boleh dong saya lepas baju, ya dah, gitu ya. Nggak pakai baju di sini, yang penting aurat saya tertutup. Kira-kira pantas enggak? Wah, ini yang ngaji bisa pulang semuanya itu ya. Kan gitu ya. Kalau ada orang begitu mengaji, wah jangan-jangan ini agak gila ya. Kan gitu akhirnya orangnya. Ini karena apa? Nah, kalau tidak dalam keadaan darurat, maka hukum fikih itu berlaku. Kalau dalam keadaan darurat, maka hukum fikih itu bisa berlaku. Tapi dalam keadaan tidak darurat, ya,
maka hendaklah setiap orang Islam yang baik itu melaksanakan hukum dengan tinjauan tasawuf atau akhlak. Jelas? Baik, sekarang pertanyaan jadi, gimana orang menikah tanpa restu orang tua? Ya, saya katakan menurut hukum fikih, ya dah, itu sah kalau tahu tata caranya. Baik itu di KA, di bagian calon mempelai laki, ya, maupun mempelai perempuan. Calon perempuan ini. Kalau calon laki-laki, andai kata tidak direstui orang tua, ya tidak ada kewajiban karena nggak ada wali kan istilahnya. Yang penting ada wali perempuan, ya, kemudian ada saksi, ada ijab kabul, ya, dan lain sebagainya. Tidak harus ada bapaknya si laki kan gitu, atau ibunya si laki. Itu menurut VK, ya dah. Sah atau tidak sah? Sah. Sebenarnya gimana kalau calon wanitanya tidak direstui orang tua? Masih ada jalan menurut fikih, ada jalan, ya. Misalnya, andai kata ada keluarganya yang jadi ahli nikah, wali nikah itu masih mau menikahkan, itu masih sah, ya. Atau andai kata dari keluarganya ini takut semuanya, karena takut pada orang tuanya, ya. Apalagi kalau disumpahin misalnya sama orang tuanya, aku gak ridho kalau siapa saja jadi wali misalnya. Maka si wanita itu masih berhak menikah tanpa izin dan restu orang tua. Itu caranya dengan wali hakim. Pergi ke KUA, nanti diurus oleh KUA. Itu secara fikih sah. Secara fikih ya, sah. Tapi begini, menurut adab sopan santun, akhlak, ya, kemasyarakatan, ini jelas anak yang tidak punya adab sopan santun. Ya. Mungkin dalam bahasa kasarnya tadi dikatakan mungkin ini tergolong anak kurang ajar lah gitu ya. Atau tergolong anak durhaka gitu ya. Ya, kenapa? Wong ada orang tuanya kok. Ya, ada orang tuanya kok mau menikah lari gitu ya. Nikah lari apa namanya? Kawin lari. Janganlah. Kenapa? Jangankan masalah pernikahan. Wong diri kita ini milik orang tua. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilapori oleh seorang laki-laki, katanya, wah ya Rasulullah, katanya, ayah saya semalam itu menghabiskan uang saya, menghabiskan barang saya, katanya. Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Kamu ini dan hartamu semuanya itu li abik, milik orang tuamu. Jadi jangankan kuemu dimakan, kamu pun perlu dimakan sama orang tuamu. Barangkali begitu, ya. Ini kiasannya ada kinayah kiasan, maksudnya kita ini milik kedua orang tua kita. Loh kok bisa menikah tanpa restu itu? Kan banyak kan tidak bagus ini, ya tak? Golil adab atau tidak bagus, ya, tidak punya adab sopan santun, kan begitu. Kecuali ini ya, kalau memang dipaksa sama orang tuanya menikah dengan orang yang memang rusak. Misalnya ada orang perempuan ya, ada perempuan. Anaknya ya harus atau dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang ahli judi. Dan si wanita ini tahu kalau calonnya pilihan orang tuanya ahli judi, ahli minum, ahli mabuk, tukang membunuh orang lagi gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu darurat dia tidak mau. Dia bisa menikah lari ke KUA dengan lelaki pilihannya yang dianggap soleh, maslahat untuk dirinya. Jelas ya? Itu kalau kalau dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang keluar dari syariat, termasuk dipilihkan laki-laki yang laki-laki itu jahat gitu loh, kurang lebih. Ya kan? Tapi biasanya yang sering terjadi itu gak begitu. Si anak punya pacarnya ini sudah kadung jatuh cinta, ya, sama jatuh cintanya. Tapi menurut orang tuanya kurang pantas, entah macam-macam kurang pantasnya, akhlaknya kurang baik, terhadap orang tua kurang baik. Akhirnya oleh orang tua dilarang, janganlah, cari yang lain sajalah. Itu anak itu kurang ajar, itu udah bagus itu. Ya tidak punya adab sopan santun, masa dia begitu, sukanya trek-trekan. Ya, kalau besok kamu nikah sama dia, mau disugi apa? Sugi batu ya? Dia tidak kerja lagi gitu misalnya. Tapi si perempuan ini nekat. Ya, saya sudah kadang jatuh cinta, sudah cinta saya ini cinta sejati dan segala macam. Akhirnya lari kayak gini. Nah, seperti itu yang nggak bagus. Tidak direstui orang tua itu sangat tidak bagus karena besok si laki dan perempuan atau
calon suami dan calon istri suatu saat kan kalau menikah dia punya anak, ya dan kepingin anaknya soleh dan solihah. Loh kalau dirinya aja nggak soleh, nggak taat sama kedua orang tuanya, bagaimana akan mempunyai anak yang soleh dan solihah? Kemudian minta doa lagi, Pak kepala KUA misalnya doakan saya agar samawa. Ya, apa samawa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Wah kamu naik nikahnya nikah lari, orang tuamu bertentangan sama kamu minta samawa, ya enggak? Ya susah kan gitu. Kenapa? Karena pasti nanti setiap suami istri itu akan memenuhi atau terjadilah di antara keduanya itu adaptasi yang agak sulit sehingga perlu bantuan orang tua. Begitu itu pasti. Bantuan orang tua, bantuan keluarga dan lain sebagainya. Ya enggak? Jadi keluarga ini sangat penting dalam pernikahan, jangan diabaikan. Nah, menurut saya begini, menikah yang bagus adalah menikahkan dua pasang calon suami istri dan dua pasang calon keluarga suami istri. Jadi kalau pernikahan yang bagus itu dapat menyatukan suami dan istri A dan B, ya sekaligus keluarganya A dan keluarganya B, itu menikahkan dua keluarga. Dalam kutip menikahkan, ya, mengumpulkan dua keluarga. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya suami dan istri ini punya anak, kemudian anaknya ini ya sama sekarang dikatakan ulang tahun lah gitu ya. Dari keluarga laki bisa hadir, dari keluarga perempuan bisa hadir, ya dah. Kemudian kalau laki-laki anaknya ini khitan misalnya, ya dah. Lah bisa dikatakan nenek dari bapak hadir atau nenek dan kakek dari bapak hadir, nenek dan kakek dari ibu hadir. Alangkah bahagianya si anak atau si ya anak tersebut, ya dah. Begitu yang terbagus. Jadi menikahkan dua keluarga, jelas ya. Jadi itulah yang dianjurkan oleh para ulama dan juga yang pernah suatu saat ada sahabat, saya tidak menyebut nama, ada sahabat yang menikah dengan wanita yang mertuanya nggak suka. Jadi bapaknya sahabat ini ya seorang sahabat juga, ya. Saya sebutkan misalnya Ustaz Burhan itu sama ayahnya itu sama-sama sahabat. Ternyata Ustaz Burhan ini menikahi dengan wanita yang tidak disukai oleh ayahnya. Kemudian lapor kepada Rasulullah. Kata Ustaz Burhan, ya Rasulullah kenapa ya saya nggak suka dengan istri saya ya, gitu ya, nggak suka itu hubungannya maksudnya. Langsung kata Nabi, kalau kepingin selamat kamu, gitu. Intinya ini terjemahannya. Kalau kepingin selamat kamu ceraikan, kamu taat sama bapakmu. Gitu. Jadi itu yang diajarkan di dalam dunia akhlak, ya. Jadi menghormati orang tua jauh lebih baik daripada memenuhi kepentingan diri sendiri. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Masih ada ya? Pertanyaan berikutnya Kiai. Baik. Kiai, bagaimana hukumnya sholat menggunakan masker? Karena kan ada bagian yang tertutup ketika sujud. Terima kasih sebelumnya. Ya, ini terkait dengan COVID-19 ini. Ya, begini ya, menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, ya. Imam Nawawi itu salah satu ulama Syafi'iyah, ya, bahwa orang yang mutalasim itu kalau sholat menutup begini, ya dengan tangan atau dengan sapu tangan, itu hukumnya makruh. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Karena hukumnya makruh, bukan haram. Nah, dalam keadaan darurat seperti sekarang ini lockdown atau isolasi atau COVID-19, virus corona ya dan sebagainya ini, maka boleh jadinya pakai masker menurut mazhab Syafi'i yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jelas ya? Ini di dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 179. Ya, begitu Ustaz. Jelas ya? Jadi intinya apa? Boleh, tapi makruh. Andai kata tidak di dalam keadaan darurat seperti sekarang ya nggak usah lah. Tapi dalam keadaan darurat ya gimana lagi? Dan kita saksikannya di masjid-masjid orang-orang kita, ya di Indonesia ini yang daerahnya daerah zona merah, berangkat ke masjid ya itu pakai penutup kan begitu ya. Ada kan zona pun masih macam-macam itu ya, ada yang berat, ada yang tidak berat kan gitu ya. Atau sebagian orang-orang keluar kemudian sholat, bahkan juga di rumah-rumah kita juga menggunakan masker kan itu ya. Mungkin dia keluar masuk dari rumahnya sehingga khawatir, kemudian sholat menggunakan masker. Sering kita lihat ya, walaupun dalam video-video pendek atau yang sepertinya ya ada berita-berita atau foto atau dan lain sebagainya. Itu menurut mazhab Syafi'i boleh kesian. Hanya makruh.
Tapi karena ini darurat, maka ya sudah, nggak apa-apa gitu. Namanya darurat. Seperti kemarin juga ada yang tanya, mungkin di sini atau tempat lain, gimana kalau kita sholatnya itu jaraknya 1 meter ya? Iya, sunnahnya kan gitu kan, sunnahnya itu kaki dan kaki merapat. Tapi dalam keadaan darurat, ya sudah ada corona, maka sholatnya berjarak 1 meter itu satu ya. Nah itu makruh kan gitu kan. Kedua pakai masker, ya dah. Itu juga makruh kan gitu, ini makruh kan gitu. Tapi ini keadaan darurat kok. Kalau darurat itu jangankan makruh, haram pun boleh diterjang kalau keadaan darurat. Gimana itu haram diterjang begini? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya dikatakan darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang bahaya atau yang haram. Misalnya ini, kita jalan-jalan suatu tempat ya, ternyata di situ kita tersesat sampai ke padang pasir. Kalau di hutan masih banyak makanan-makanan apa namanya buah-buahan mungkin ada. Ini sampai tersesat ke padang pasir. Wah, di padang pasir kita tidak punya makan apa-apa. Tiba-tiba dalam keadaan yang seperti itu ada babi ya lepas di situ. Tak ada lagi makanan, ya sudah kita tangkap aja babinya. Ya, kita tangkap, kita sembelih, kita bakar, kita makan. Nah, cuman ada syaratnya. Apa syaratnya menurut para ulama? Saat kita lapar itulah darurat. Nggak boleh nyimpen lagi. Ya, nggak boleh nyimpen, apalagi untuk ditaruh di kulkas atau freezer, nggak boleh. Ya dah. Jadi harus gimana? Ya saat kita lapar itu namanya darurat. Habis itu perjalanan kita lanjutkan perjalanan. Di tengah jalan gimana? Wallahu ta'ala a'lam, mungkin Allah mengirim yang lain. Kalau dari babi sekarang celeng, sama saja babi hutan. Ya. Sudah begitu kan? Ya. Jadi kalau dalam keadaan darurat jadi tubihul mahdurat. Ular ini yang haram kan dimakan, tapi dalam keadaan darurat ya boleh dimakan. Misalnya jalan lagi, di sana ada ular, ya makan ular saja kan gitu ya. Jalan lagi di sana, terus dan sebegitu. Ini namanya aturan di dalam fikih dalam keadaan darurat. Jelas ya? Silakan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau istihadah boleh puasa Ramadan? Oh, ini wanita istihadah ya. Wanita istihadah itu sebenarnya hampir rentetannya dengan haid ya. Mungkin ini para santri ada yang baru-baru mungkin tidak ngerti haid itu apa gitu ya. Bahwa setiap wanita itu secara naluri diciptakan oleh Allah pada usia tertentu yaitu usia balik, maka para wanita itu akan mengeluarkan darah haid namanya ya. Darah haid itu kalau dihitung umumnya itu paling lama itu 15 hari. Ya dah. Kalau ada seorang wanita keluar darah haid sampai 17 hari misalnya, maka yang 2 hari ini namanya istihadah, namanya darah sakit. Sudah? Kalau misalnya dia haidnya sampai 20 hari, berarti apa? 5 harinya istihadah. Kalau dalam 1 bulan ini dia keluar darah terus, ya tidak ada berhentinya, berarti 15 hari itu dihukumi haid, 15 hari dihukumi istihadah itu ya. Kalau orang haid itu tidak wajib sholat dan tidak wajib mengulanginya, tidak ada namanya mengqadha sholat karena haid nggak ada ya. Tapi untuk puasa, kalau orang haid itu pertama tidak boleh puasa, tapi di bulan lain wajib mengqadha, kan begitu ya. Nah sudah itu haid ya. Ada lagi sebelum istihadah saya terangkan darah nifas. Darah nifas itu yaitu darah ibu melahirkan bayi ya. Biasanya umumnya 40 hari gitu ya. Paling lamanya 2 bulan kan gitu. Nah, tatkala orang itu nifas, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf ya. Bukan juga orang haid. Tidak boleh apa tadi? Puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf ya. Dan tidak boleh iktikaf di masjid. Nah, itu orang haid. Orang apa tadi? Orang nifas juga begitu, hukumnya sama. Tapi untuk orang istihadah berbeda. Orang istihadah itu sama dengan kalau orang laki-laki gampangannya itu maaf ya, beser kencing. Gimana itu beser kencing? Dia terus dari kemaluan itu netes kencingnya, tidak berhenti-berhenti. Maka ada cara kalau mau sholat, ya dah. Nah, cara mau sholat itu harus menunggu masuk azan. Tidak boleh dia wudhunya sebelum azan karena najis kan?
Ya dah, najis terus dan batal kan. Maka begitu azan Allahu Akbar gitu ya. Maka dia wudu. Setelah wudu ya kalau ada maaf ya ada pengikat diikat lah. Kemaluannya maksudnya kemaluannya diikat agar tidak netes ya dah. Ya sudah. Mohon maaf misalnya dengan plastik gitu ya. Ya itu agar kencingnya ini berkumpul di plastik tersebut. Begitu kurang lebih ya dah. Kemudian dia sholat. Boleh tidak boleh? Boleh. Ya karena dia dalam keadaan sakit. Sudah? Itu namanya sakit beser, namanya beser kencing namanya. Ya, itu gambarnya. Orang istihadhah sama dihukumi dengan beser kencing. Ya, jadi wajib sholat, wajib sholat dan wajib puasa. Begitu orang istihadhah. Cuman menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di zaman dahulu itu kalau orang dalam keadaan istihadhah, ya, dalam istihadhah, kalau mau sholat dan juga di siang hari dia dalam keadaan puasa. Ini namanya puasa ya, dalam keadaan puasa. Terus di siang hari dia mau sholat, itu kan darahnya netes terus, maka wajib disumpal dengan kain atau dengan kapas. Hanya masalahnya menurut Imam Nawawi, gimana dengan hukum puasanya? Kan ada kain yang masuk di lubang, lah ini membatalkan puasa. Maka menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, kalau di saat siang hari dia akan sholat dalam keadaan istihadhah dan dia puasa, maka tidak boleh dimasukin kain ya, tapi cukup diikat. Diikat itu ya sini saja, nempel saja, baru dia boleh. Ini hukumnya seperti orang kencing tadi itu. Sekarang zaman modern ya yang saya tahu sudah ada namanya alat-alat seperti softtek. Nah itu seperti diikat. Jadi orang yang pakai softtek yang istihadhah menjadi boleh. Sholat juga boleh dia, ya. Tapi caranya seperti tadi itu, yaitu begitu masuk adzan, kan gitu kan? Dia masuk adzan, kemudian dia wudhu, ya. Kemudian baru dia sholat dan maaf itu di darah istihadhahnya ditutup dengan softtek itu sudah boleh. Jadi tidak apa-apa, ya, karena tidak masuk itu softteknya. Begitu yang saya ketahui mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan disesuaikan dengan zaman sekarang ini ya. Ini dibahas di dalam kitab Minhajut Thalibin juz 1 halaman 19. Bisa ditengok di sana. Ya, jelas Ustaz? Jelas. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Kiai, mohon referensi dari Ustadz. Kiai, Ustadz, perihal bagaimana jika warisan orang tua dibagi duluan. Minta apa? Warisan orang tua dibagi duluan. Oh ya, terus? Mengingat orang tua sudah sangat uzur dan anak-anaknya tidak berani menyinggung harta orang tua. Padahal ada sebagian anak-anak yang sudah kurang mampu dalam ekonomi. Yang kurang mampu itu aja ya. Yang kurang mampu dalam ekonomi. Sedangkan orang tua berpegang pikiran jika dibagikan warisan mendoakan kematian orang tuanya. Padahal berpikiran anak-anaknya supaya bagian harta nanti bisa diinfakkan untuk amal jariahnya orang tua. Jazakumullah khairan. Anaknya berpikiran, ini hartanya ayah aja dianggap ayah ya, ayahnya kaya, punya harta 1 miliar. Mestinya ini loh, rumah saya ini anggap saja harta 1 miliar gitu misalnya itu ya. Nilainya 1 miliar gitu ya. Kemudian kata si anak gini, ini perlu dibagi sekarang ini, nanti kita bisa menginfakkan sesuatu untuk ayah kita, kan gitu kan ya. Itu maksudnya. Terus minta solusi, gimana, ada tak dalil yang boleh membagi warisan tatkala orang tuanya masih hidup? Begitu itu maksudnya. Nggak ada jalan, nggak ada dalil yang memperbolehkan, haram, nggak boleh. Itu harta orang tua, uang orang tuanya yang cari harta kok. Ya anaknya wajib cari harta sendiri. Bahkan harta anak yang tadi saya terangkan, misalnya Ustadz Burhan ada sama orang tuanya. Ustadz Burhan ini bekerja dapat 1 bulan berapa Ustadz, misalnya 3 juta. 3 juta diambil orang tuanya aja sah kok itu, ya enggak? Kok Ustadz Burhan misalnya mau minta hartanya orang tua dilorot, ya enggak boleh. Diporoti gitu kan sekarang, enggak boleh, ya enggak? Itu apa? Milik orang tua. Itu bukan hak anak. Jadi harta orang tua bukan haknya anak sama sekali.
Sudah, harta orang tua. Orang tuanya bebas mau diapain saja sama orang tuanya. Jadi, oleh orang tuanya mau dijual semuanya, rumahnya misalnya dijual, boleh. Misalnya orang tua ini punya tadi ya rumah ini harga 1 miliar. Misalnya saya ini ya, saya jual rumah saya 1 miliar, uangnya saya pegang ini uangnya. Kebetulan Ustaz Burhan bangun pondok atau bangun masjid di rumahnya. Ini Ustaz Burhan 1 miliar, ambil untuk selesaikan. Boleh enggak? Boleh. Anak enggak boleh protes karena itu bukan haknya anak. Jelas? Bukan haknya anak. Enggak boleh protes. Kapan anak itu bisa memiliki harta orang tuanya? Tatkala orang tua meninggal dunia. Nah, itu baru selesai. Ayahnya meninggal, itu barulah berpindah tangan menjadi harta waris. Itu ya. Jadi lucu kalau ini minta minta dalil untuk boleh dibagi dulu, nggak boleh. Kalau ayahnya pelit ya nggak apa-apa, itu ayahmu. Walaupun pelit tetap ayahmu itu. Ya dah. Kamu aja belum tentu nggak pelit kok sama anak-anaknya kan begitu. Jelas ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hikul faraid bi ahliha. Al-hikul faraid bi ahliha. Al-hiku itu bagikan, al-faraid harta warisan sesuai dengan faraid bi ahliha untuk keluarganya. Lo faraid itu adalah ilmu setelah kematian. Jadi nunggu dulu antri mati. Bahkan kalau misalnya seorang anak ini ya, seorang anak, misalnya ini mohon maaf sebagai contoh lebih mudah. Misalnya Ustaz Burhan dengan Ustaz Dadi ini kakak beradik, punya ayah misalnya ya. Ayahnya namanya Sulaiman misalnya saja ya. Misalnya loh ini ya, mohon lebih mudah ya saya katakan. Dua-duanya baik, tapi Ustaz Burhan ini perlu uang. Entah mau menikah atau apa misalnya. Akhirnya Ustaz Burhan ini bilang, oh ayahku tak racun aja gitu. Misalnya ya, agar apa? Agar aku dapat warisan. Dalam Islam, andai kata ini Ustaz Burhan meracun orang tuanya dan meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, maka Ustaz Burhan tidak berhak mendapatkan warisan, maka warisan harta orang tuanya dimiliki Ustaz Dadi. Nggak ada. Jadi pembunuh itu nggak dapat warisan. Jadi seakan-akan ini sendiri, hidup sendiri, begitu. Ya, itu karena jahat. Jadi membunuh orang tuanya demi dapat warisan. Tidak boleh, tidak bisa. Islam tidak seperti itu. Potong. Itu sama dengan kalau punya anak murtad, ya selesai. Tidak dapat warisan. Maka dibagi kepada orang anak-anak yang beriman, yang Islam. Ada misalnya anaknya punya anak, satu bapak punya anak 5. Ya laki-laki semua lah. Lebih mudah ya. Kemudian yang satu ini murtad. Karena menikah dengan wanita kafir, murtad. Punya harta, misalnya hartanya 1 miliar ya, maka si murtad tidak mendapatkan apapun dari harta ayahnya. Jadi akhirnya 1 miliar dibagi 4 berapa itu? 25 ya, atau yang 1/4 miliaran ya gitu ya. Begitu dan seterusnya, dia ada aturan. Dalam Islam ini ada aturan. Jelas? Baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, saya tanya makna dari hadis berikut ini. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun." Artinya, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Artinya, siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Apakah amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah akan tertolak meskipun orang-orang menganggapnya baik sesuai hadis tersebut, dan hadis itu sahih atau hasan? Syukron atas jawabannya. Baik, begini ya. Ini hadis namanya hadis yang mujmal, yang umum. Ya.
Dan ini hadis ini ada takyidnya, muqayyad. Hadis ini muqayyad namanya dengan hadis yang lain. Jadi memahami hadis ini tidak bisa global begitu. Ada rentetan-rentetan yang lain. Gitu ya. Kalau secara tekstual hadis ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengadakan urusan agama yang bukan berasal dari agama tersebut maka kami tolak. Itu apabila sesuatu yang dibikin-bikin itu bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya begini, bertentangan dengan syariat itu ada orang mengadakan ritual sholat, ya ritual sholat ini. Tapi sebelum ritual sholat itu ditambahi dengan ritual menyembah Tuhan selain Allah. Jadi ya saya nggak tahu, misalnya saja ya ada orang mau sholat tapi dia konsentrasi nih. Dia masuk musolanya atau masuk masjidnya, dia sebelum Allahu Akbar dia beranggapan saya juga punya Tuhan selain Allah. Saya sembah juga. Misalnya saya nggak ngerti nih, misalnya Hong Wilaheng, baru Allahu Akbar. Loh, Hong Wilaheng siapa? Itu Tuhan saya yang lain. Misalnya Hong Wilaheng itu Tuhan, nama Tuhan saya yang lain. Loh, terus kamu ya kita kan bisa dua kan enak kan gitu, katanya orang punya istri dua kan enak, jadi punya Tuhan dua kan juga enak. Ini ngaco ini namanya bid'ah dolalah, sesat, mencampur adukkan urusan agama dengan kekafiran, sesat, namanya bid'ah dolalah, wawarodun, ditolak. Karena itu kalau misalnya ada orang mengadakan ini ya qasidahan dicampur dengan lagu kalam kudusnya orang gereja, nanti campur lagunya mungkin misalnya orang Yahudi, misalnya apalagi, ya itu juga ada kuda lumpingnya, mau sholat pakai kuda lumpingan dulu. Ini jelas ditolak karena bertentangan dengan syariat. Jelas ya, jelas sekali itu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang baru dan baik, ya ini takyidnya. Itu Nabi juga bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orang yang memulai sesuatu yang baik di dalam Islam, ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Misalnya begini, misalnya di Islam itu misalnya belum ada orang mengaji pakai tanya jawab, sudah pakai tanya jawab. Terus kita memulainya, ini di dunia Islam belum pernah, mulai zaman Nabi sampai sekarang belum pernah tanya jawab live streaming misalnya. Terus kita memulainya, kan bagus ini, ya dah, bagus. Falau ajruha, maka kita yang memulainya itu dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sanna fil islami, memulai sesuatu fil islami dalam Islam sunnatan hasanah, yaitu pengajian live streaming. Jadi bagus. Apakah bukan bid'ah? Bukan, ini bukan bid'ah. Pertama apa? Karena majlis taklim ada dalilnya. Jadi ya tanya jawab, Nabi pernah tanya jawab, cuman live streaming, nggak pernah ada hadisnya. Zaman Nabi nggak ada Facebook, nggak ada ininya. Ini namanya bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang baik, ini boleh. Apa dikatakan oleh live streaming ini bukan ibadah, terus gak dapat pahala. Terus ngapain kalau dapat pahala? Kita repot-repot cari ibadah, katanya dakwah, itu gak dapat pahala. Ini ibadah, cuma caranya gak pernah diajarkan Nabi. Tapi apa? Ini man sana fil islami sunnatan hasanatan. Boleh gak? Boleh. Jadi hadis-hadis di atas tadi itu harus ditakyid dengan ini. Termasuk misalnya kita bikin maulid Nabi. Pertanyaannya, dalam maulid Nabi itu apa sih yang dibaca? Selawat enggak? Selawat. Ada perintahnya enggak selawat? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di situ selawat. Ya enggak? Satu. Setelah selawat di situ ada bacaan Quran enggak biasanya? Ada bacaan Quran. Ada perintah dari Allah? Ada. Apa misalnya waqra'u ma tayassara minal Quran, perintah Allah. Jadi di dalam ini acara maulid ada qiraatul Quran, ini perintah Allah. Tayassaru ma minal Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacakan sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an, kan gitu. Qori-qori itu. Ya kan itu acara maulid kita kan begitu. Ada sholawat. Kemudian rawi itu apa sih isinya? Apa rawi itu? Rawi itu adalah sejarah hidup Nabi.
Alimu auladakum mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Ajari anak-anakmu untuk mencintai nabimu. Masa gak boleh mencintai nabi? Caranya gimana? Ya baca sejarahnya kan gitu. Ya. Loh, itu kan dilakukan, cuma dilakukan aja sama dengan live streaming ini kan, itu kan metode. Jadi boleh enggak pakai maulid? Ya boleh, wong semua yang dilakukan dalam maulid itu semua ada dasarnya. Cuman disatukan dalam rangkaian diberi nama maulid. Kan itu kan namanya nggak ada dulu dalam zaman Nabi. Salat tarawih juga nggak ada kok. Masa mau dibid'ah-bid'ahkan? Ini terlalu kaku agamanya ini ya. Jangan mengikuti yang demikian itu ya. Apalagi misalnya contoh yang sering dibid'ah-bid'ahkan itu. Istighotsah itu mohon kepada Allah. Fastaghitsu. Ini istighotsah boleh enggak? Ya boleh. Caranya bebas. Begitu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting enggak ada kemaksiatan. Tapi kalau istighotsah didahului oleh dangdutan erotis, lah ini namanya maksiat. Harus dibuyarkan itu ya. Begitu Ustaz. Ya, jadi tidak mutlak bahwasanya ini kan nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tahlil misalnya, katanya gini, apa pernah Nabi ditahlili? Saya katakan bukan Nabi ditahlili, Nabi perintah tahlil kok. Nabi yang perintah. Loh apa zaman Imam Syafi'i? Loh ke Imam Syafi'i itu kapan? Nabi yang perintah tahlilan. Apa sih arti tahlilan Ustaz? Baca la ilaha illallah kan? Kalau orang mengatakan tahlilan haram berarti dia bukan muslim Ustaz. Karena loh tahlilan itu apa? Baca la ilaha illallah. Masa baca asyhadu an la ilaha illallah dikatakan haram? Itu ngaco namanya. Nah, tapi tahlilan yang kita fahami itu adalah bacaan Yasin untuk mayit. Setelah baca Yasin ditambah doa-doa. Nabi pun mendoakan mayit, ya enggak? Nabi juga perintah Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Perintah Nabi. Walaupun misalnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, imam yang lain, bahkan Imam Samudra misalnya, tidak melakukan, tidak masalah itu. Yang penting Nabi perintah. Lo kita melaksanakan perintah Nabi kok. Masa Nabi salah? Kalau metodenya bagaimana ya kreasi kita, tidak masalah. Seperti sholat tarawih, ya kreasi kita tidak masalah. Begitu Ustaz. Ini baru orang yang benar-benar memahami hadis-hadis Nabi dengan tidak sembarangan. Tapi kalau sembarangan, wah ini apa tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna fawradun, berarti maulid Nabi tidak pernah diajarkan zaman Nabi. Itu adalah bid'ah dhalalah. Orang tahlilan itu bid'ah dhalalah. Ya maklum ngajinya belum sampai ke sini Ustaz. Belum baca man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Belum tahu hadis ini. Jelas ya? Jadi jangan kagulah beragama ya dah. Alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja ini lentur dan kita semuanya tahu dalilnya. Insya Allah amalan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu kala sampai sekarang semuanya ada dalilnya. Ya, cuman kadang-kadang kita ini rajin mencarinya atau malas. Ini problem dari kita sendiri ya dah. Tapi ulama-ulama sudah mengumpulkan semua hal-hal yang sudah dianggap baik oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, semua ketemu dalilnya. Ya, yang dianggap baik, disepakati kebaikannya, ya dah, bukan yang mungkarat. Tapi kalau sesuatu yang mungkarat, yang tidak baik, sesuatu yang baru tapi tidak baik atau pelaksananya salah, ya ini nggak perlu dilestarikan kan begitu ya. Misalnya begini, ayo kita mengadakan maulid Nabi. Kalau sekedar selamatan ya nggak masalah. Kalau sekedar bagi-bagi telur nggak masalah. Tapi misalnya kita bikin maulid Nabi agar kita mendapatkan telur yang banyak. Ayo kita merampok telur di mana saja berada. Ini jelas mungkarot karena ada tindakan yang haram tadi itu, merampok, mencuri tadi itu kan bukan itu ajaran Nabi kan. Tapi kalau masyarakat kadang-kadang membuat hiasan-hiasan dari telur, kadang dari apa itu ya, selagi tidak ada maksiat di situ ya boleh-boleh saja. Jelas ya? Jadi standarnya itu ada maksiat atau tidak ada maksiat di dalam acara tersebut yang dikemas. Begitu. Selagi tidak ada maksiat maka boleh. Kalau ada maksiat maka yang maksiat itu yang enggak boleh. Jelas ya? Baik. Ada lagi Ustaz? Sudah selesai. Alhamdulillah malam hari ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa membantu pada siapa saja yang memerlukan, tentu sesuai dengan pemahaman yang saya baca ya dan saya pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan mungkin juga ada kesalahan saya tetap bersedia untuk diberi masukan-masukan, tapi dengan cara yang baik ya, dan kita diskusi keagamaan, tapi sekali lagi sesuai standar Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di Indonesia disingkat dengan aswaja, ya dah. Tapi kalau kita diajak untuk memperdebatkan aliran lain, akidah lain, ya udahlah, percuma kita berdebat, ya dah. Percuma berdebat dengan aliran-aliran lain, ya percuma, nggak ada manfaatnya, begitu ya. Jadi saya mau menjawab asalkan yang bertanya benar-benar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Ya itu saja dari saya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.